Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 1801040003. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perencanaan pembelajaran tematik terpadu SDMI. Mata kuliah tematik terpadu SDMI. Langsung saja, saya akan beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari RPP. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya, di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Selanjutnya, tujuan dari RPP. Tujuan rencanaan pelaksanaan adalah mempermudah pembelajaran dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu fungsi dari RPP, yaitu sebagai acuan yang bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, kompetensi dasar dan indikator-indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alat dan media, dan penilaian dan tindak lanjut. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Di sini terdapat 7. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematis. Perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembaran kerja atau tugas dan atau lembar observasi. Perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem. Selanjutnya, komponen penyusunan RPP. Di sini identitas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Terdapat juga yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas sekolah. Yang kedua, menentukan alokasi waktu. Yang ketiga, menentukan SK dan KD indikator. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengidentifikasi materi ajar. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan alat dan bahan sumber belajar. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Jadi, hanya itu pembahasan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.